Salam kritis, salam Pancasila. Pilpres 2024 ini sebetulnya kalau kita tahu, ya sayang kalian nggak tahu. Ya, ada di tangan Jokowi. Ya, kenapa Presiden 2024 ada di tangan Jokowi? Kalau partai politik itu hanya sarana, kendaraan. Lah bensinnya dari mana? Emang kendaraan jalan nggak pakai bensin? Pakai. Ya, dan bensin itu ada di pemodal politik. Ya, jadi di dalam politik itu ada bisnis. Ya, seseorang yang terpilih menjadi pemimpin itu pasti wacananya membangun. Ya. Nah, membangun itu kan butuh modal. Dapat untung kan? Gitu. Ya, otomatis ya. Saat ini para pemodal itu masih ada di belakang Jokowi. Ya, 10 tahun mereka bekerja untuk Jokowi, membangun Indonesia. Kan gitu. Ya. Nah, di dalam suatu bisnis politik ya harus mau investasi itu umum. Investasi politik itu ya membiayai siapa yang berpotensi menang, sehingga nanti ketika dia menang ya dialah yang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu gitu ya. Jadi terkait dengan Pilpres 2024 ini memang masih seru, masih gonjang-ganjing. Ya, kenapa? Nah, gitu lagi. Karena Jokowi harus bisa memastikan ya siapa presiden berikutnya yang bisa dia cawe-cawein. Ya, dia pengaruhi untuk melanjutkan programnya. Karena di belakangnya dia itu ada para pekerja politik, pemodal politik. Ya, jadi dia harus hati-hati. Makanya sekarang posisinya dia menunggu. Ya, menunggu antara 3 capres ini siapa yang paling berpotensi menang. Siapa yang paling bisa dia pengaruhi. Ya, kalau berganti betul-betul berganti pemimpin yang yang ngawur gitu ya bisa jadi nanti program Jokowi nggak dijalankan. Ya, pemodal politik, pebisnis politik amsyong. Paham sampai di sini? Masa nggak paham? Ya, jadi segala sesuatu tentang pemilu ini kan membutuhkan modal banyak. Pemerintah memodali, cuma kan memodali proses pemilihan suaranya. Tetapi berkampanye, turun ke bawah, bla 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 dan lain-lain itu kan butuh biaya. Jadi caleg aja mahal. Ya, jadi RW aja butuh modal, jadi kades aja 5 miliar habis. Ya, gimana juga butuh presiden? Ya, jadi seorang presiden butuh modal berapa ya dihitung sendiri. Modalnya dari mana sehingga bisa kampanye di TV, bisa macem-macem lah ya, itu kan mahal sekali itu. Gitu ya. Jadi kalau saat ini memang konstelasi atau kontestasi ini seru. Ya, karena mungkin belum ada yang klop lah ya, klop dengan Jokowi gitu. Dia masih menjaga. Ya, soalnya apa? Gibran ditawari jadi jurkam Ganjar, belum jelas menerima atau menolak. Ya, ditawari masuk AMPI supaya bisa jadi cawapres Prabowo juga belum memastikan. Nah, ini nanti detik-detik terakhir ini yang seru. Jadi intinya Presiden 2024 itu ada di tangan siapa? Jokowi gitu ya.
Ya tetap prosesnya proses pemilihan umum ya. Tetapi di dalam proses itu butuh biaya. Itu tadilah yang tak jelasin, mosok tak ulang-ulang terus. Kalau yang belum jelas coba tanya di kolom komentar. Ya, oke. Merdeka.